Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mengapa surga istri ada di suami? Kenapa ayo? Ya tadi udah ada jawabannya macam-macam ya. Nah sekarang kita akan perdalam lagi ilmu kita. Kita akan lihat cuplikan tips ketika suami berangkat kerja. Kita lihat dulu. Gitu Kayak juga. anak sekolah. Seru juga ya kan kayak gitu ya, seru. Masya Allah. Ya sudahlah. Setiap rumah tangga punya sistemnya masing-masing ya. Yang penting, Biasanya bikin konten kayak gini istri yang taat sama suami biasanya. Insya Allah mudah-mudahan Karena bisa ya. kayak gitu cuma di konten doang. Bener, sayang cinta ya. Baik, guru ini salah satu yang istilahnya dibilang suami ini memiliki jalur surga untuk istri. Masya Karena Allah. suami ini mungkin banyak lapang dadanya, banyak sabarnya, banyak mudah memaafkan. Atau seperti apa sih guru, silahkan. Baik, tapi guruku Ustadz Maulana, Bang Ali, Bunda Tuti, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Asy-Syura ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. Bercita-citalah untuk menua bersama dengan pasangan dan kembali muda bersama pasangan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada kalimat mari kita menua bersama, rasanya agak kurang sedikit. Tambahin dikit, mari kita menua bersama dan kembali muda bersama di surga. Jadi bukan sehidup semati tapi sehidup sesurganya Allah. Bagaimana caranya? Ada nanti di hari kiamat orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ditimbang-timbang amal kebaikannya, ternyata amal kebaikannya tidak sanggup untuk membawanya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata ditambahkan daripada amal dia memaafkan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain. Di segmen sebelumnya ada pertanyaan, kalau suami tidak ridho kepada istri, apakah nanti sampai di akhirat seperti itu? Sampai di akhirat, tapi di akhirat akan ditimbang. Kalau kau ridho dan memaafkan istrimu, maka engkau gandenglah tangannya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya sifat ataupun sikap memaafkan, karena ini adalah contoh daripada akhlak para penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa yang dijanjikan ampunan dan surganya Allah adalah mereka yang mampu menahan amarah dan memaafkan manusia. Kenapa? Kalau kepada manusia lain kita kadang-kala saya maafkan kesalahan semuanya. Tapi kalau kepada istri berat sekali rasanya memaafkan. Maka orang yang paling pantas mendapatkan maaf kita adalah pasangan kita, istri kita, anak-anak kita. Orang-orang yang mungkin potensi ia melakukan kesalahan itu sangat besar. Sehingga kita mesti menjadi seorang pemaaf. Contohi baginda Nabi SAW, contohi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para salafus saleh. Mereka tidak ada beban mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena sangkutan dengan manusia dia sudah ridhokan, dia sudah relakan dengan memaafkan. Berat sih, tapi pahalanya surga. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya. Siap, sama-sama Bang Ali. Tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah. Baik, ini sebelum kita masuk ke dalam segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Kita sama-sama dulu yuk guru yuk. Kita lihat ada sebuah cuplikan nih ya. Ketika suami pulang malam, jeng jeng, kita lihat yuk. Gak usah jauh-jauh deh, Iya. kita langsung tunjuk aja ibu yang ada di sini. Yang mana yang mau ditanya guru? Giliran ada maunya, dikasih langsung berubah. Dari marah menjadi meraih. Gimana Bu? Nah, Silakan perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda dari Majelis Taklim Indonesia Koto Tangah,
Padang, Sumatera Barat. Tepuk tangan dulu. Ya Allah. Bu, saya mau nanya, apakah ibu pelaku seperti tadi? Tidaklah Ustaz. Kalau suami pulang malam marah-marah, bukannya dibantuin, bukannya dikasihani, dipijitin, malah diomelin. Gimana Bu? Kalau saya Ustadz, Dekat mic-nya. kalau awal-awalnya. Oh, awal bukan. pernikahan. Iya. Awal-awal dia itu sering enggak Iya, pulang. nggak pulang kedengeran itu, Ibu, dengar. kita sabar-sabar saja. Iya, sabar-sabar. Tapi kalau sudah sering, ya kesal Ustadz. Oh, kalau Iya. sudah sering. Iya. Berulang-ulang. Ah, sudah sering. Oke. Tapi kalau setiap Ibu kepo berulang-ulang. nggak kalau suami pulang malam? Kepo Ustadz. Biasanya nanya apa tuh? Kemana aja? Ya dari kerja lah. Sama siapa? Ya sama teman kerja. Terus ngapain aja? Ya Allah, banyak juga pertanyaannya. Saja sama siapa, ngapain aja. Oke. Iya, Baik, tepuk terima tangan kasih. dulu. Baik. Kayak Silakan. lagu perasaan. Kamu di mana? Dengan siapa? Iya, benar-benar. Sedang berbuat apa? Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Bisa jadi suami menjadi surga istri atas kesabaran istri kepada suami dari istri yang cerewet. Dari istri yang karena ketika seorang suami bersabar atas istri yang cerewet, maka akan diberikan pahala seperti pahala Nabi Ayub alaihissalam. Tepuk tangan dong. Allahu Akbar. Begitu pula sebaliknya. Istri yang bersabar terhadap suami yang cerewet. Karena ada juga suami yang cerewet itu. Ada. Maka ketika kalau ada suami yang cerewet dan istri bersabar, maka juga diberi pahala seperti Ratu Asia. Nah ini mohon maaf tanpa menggurui. Maka ketika menyikapi istri yang cerewet, maka seorang suami harus memposisikan dirinya keadaan istri. Mungkin istri saya lagi capek. Mungkin istri saya lagi masalah. Nih buat suami yang lagi dengar ceramah ini. Ya, ketika ada istri yang cerewet sebaiknya kita diam dulu. Iya, iya. Iya, Cerewetnya. Gitu. cerewetnya. Maka suami memposisikan, ya Allah istriku capek kali ini. Kemudian berusaha untuk bersabar dulu. Kemudian berdamai. Iya, kemudian lemah lembutlah kepada pasangan. Supaya kalau sudah keluar 70.000 kata-kata satu hari, tenang sudah itu. Makanya sebaiknya suami yang baik itu memperbolehkan istrinya untuk pergi pengajian. Iya, karena istri itu kadang-kala butuh perhatian. Makanya selalu dibawa ke mall. Karena di mall itu ada perhatian-perhatian. Butuh ada otak belanjanya, ada otak. Mereka harus meluapkan emosinya. Maka seorang suami yang baik adalah suami yang memberikan sepenuhnya kepada istri apa maumu. Mau apa hari ini? Ada namanya me time. Me time. Me time. Iya. Apalagi masa istri itu marah di saat istri itu marah di saat dia lagi dapat. Dapat biasanya. Lagi Iya. dapat. Iya. Lagi halangan. Paling PR itu guru. Iya. Apa aja salah gitu ya udah. Iya. Tidak, pokoknya istri itu tidak pernah salah. Iya, yang salah siapa guru? Suami. Suami. Oke, tepuk tangan dulu yuk. Kalau ada yang mengakui kesalahannya, berarti itu adalah orang arif bijaksana. Ya Allah. Tapi Ya. orang yang, mohon maaf, dia meminta maaf walaupun dia benar, itulah suami. Masya Allah. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, Masya Allah, semakin banyak pelajaran yang kita dapatkan. Dan sekarang kita kembali lagi ya, kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Sini dulu aja.
Masya Allah Ibu, Masya Allah. Harusnya kita belajar sama Ibu nih tentang rumah tangga nih. Yuk silakan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya boleh siap. Silakan. Izin mau tanya kepada Bunda Tuti. Bunda Baik, Tuti. Bunda, silakan. Bunda. Ai, Seandainya, iya, berandai-andai. seandainya seorang suami tidak ngasih nafkah Tidak kasih nafkah. atau kasih nafkah tapi tidak cukup. Arahin Bu. Tidak cukup untuk belanja sehari-hari. Iya. Bahkan untuk bayar sekolah anak juga tidak cukup. Masya Allah. Boleh nggak Bunda? Iya, Saya sebagai istri iya. minjam. Iya. Ke Pak Ustadz. Minjam kepada saudara atau tetangga Oke. atau yang lain-lain. Iya. Begitu Bunda. Baik. Untuk memenuhi Masya Allah. kebutuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya, Iya. Ibu yang pegang uang atau suami yang pegang uang? Suami dan saya juga. Oh itu dia. Aduh lucu sekali ya, Masya Allah, luar biasa. Ini Bunda udah senior ya, subhanallah. Terima kasih pertanyaannya, ini mungkin dalam keseharian kita. Di zaman sekarang ini kita mungkin ya, ada yang hidupnya tidak pernah susah, ada yang hidupnya antara susah, antara enak. Ada yang hidupnya susah aja ya. Nah kita ini dalam level sekarang ini sudah sehat aja udah harus banyak bersyukur, betul? Kalau misalkan ada ujian, kekurangan sana sini, keuangan kurang, untuk biaya kehidupan, biaya anak sekolah, biaya anak kuliah, masih saja kurang, tenang ada Allah. Jangan takut, Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Syaratnya apa? Taat. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah, terus meminta kepada Allah, berusaha sekuat tenaga. Suami dan istri berusaha karena kita punya tanggungan, tanggung jawab kita kepada anak-anak kita harus diberikan pendidikan yang terbaik. Tapi jikalau suasana atau keadaannya sedang kita berada di bawah atau masih kekurangan, jangan pernah putus asa. Sudah berusaha tapi tetap kurang. Sudah bekerja sekuat tenaga tapi tetap masih kurang. Pertanyaan Bunda tadi, bolehkah kita meminjam? Kalau pertanyaannya boleh, boleh. Karena pinjam meminjam itu adalah diperbolehkan. Tetapi meminjamnya jangan melebihi daripada ketidakmampuan kita saat kita nanti untuk membayarnya. Kalau kita meminjam, jujur, Ibu saya mau meminjam uang untuk anak-anak sekolah. Jangan sampai ada tetangga yang meminjamkan, minjemnya kalimatnya untuk sekolah tapi akhirnya bukan untuk sekolah. Ada nggak yang kayak gitu? Barangkali ada, jangan. Kalau kita niat untuk memang kebutuhan anak sekolah, pinjam. Dan bilang insya Allah secepatnya jikalau saya udah ada rezeki, kalau suami sudah ada gajiannya, saya akan bayar secepatnya. Karena hutang adalah hutang. Walaupun itu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak sekolah. Hutang is hutang. Tapi kalau kita misalkan seringlah terus meminjam, sering meminjam dan tak bayar-bayar, nah ini bisa menjadikan sifat manusia ada bosannya. Tapi kalau Allah tak pernah bosan untuk dipinta, justru Allah yang memerintahkan kepada kita untuk terus menggantungkan seluruh kebutuhan kita kepada Allah. Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Maka dari itu Bang Ali Jenal, kalau Bunda mau pinjam ke Bang Ali, berapa nominalnya catet. Tanggal berapa catet ya, minjamnya untuk apa. Orang juga kalau untuk sekolah biasanya suka memberi gitu ya. Iya, jadi ada apa tertulisnya lah seenggaknya ya. Iya. Jangan sampai Tapi tulis kalau ya. nanti tidak kebayar juga diikhlaskan, alhamdulillah. Ya Allah, ya baik. Baik tepuk tangan. Iya. Terima kasih. Puas Ibu? Puas jawabannya oke Kalau ya. ibu masih butuh dana, ibu ini banyak emasnya. Tepuk tangan dulu yuk. Baik kita lanjutin lagi. Siapa lagi yang mau nanya? Yang mana lagi? Siapa lagi yang mau nanya? Oh dari sebelah sini. Yang sebelah sini. Oke silakan Ibu. Seru hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Arniwati dari Majelis Taklim Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Tepuk tangan dulu. Iya. Silakan. Tanya dong Ustadz. Iya. Izin bertanya Ustadz Maulana. Ustadz Sam. Ustaz Syam. Maaf, salah. Udah berdiri juga. Ya udah. Baik, pertanyaannya. Siap, Bunda. Pertanyaannya, ada suami yang mengancam istri. Waduh. Dan istri Eh. enggak ngikutin. Sabar, Guru. Dilaknat malaikat. Dan jika suami enggak pengertian, apakah dilaknat enggak? Oh. Dan terhalang enggak masuk surga? Iya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dia kayak warahmatullahi wabarakatuh. apa tuh? Pemimpin, komandang Iya. upacara. Ya. Iya, ini mantap yang begini nih, nggak ada takut-takutnya nih. Ya baik, Guru ini dibalikin nih. Jadi kalau misalnya ke istri gimana, kalau ke suami begitu juga enggak gitu katanya masalah itu ya. Baik, Ya, silakan, bismillahirrahmanirrahim. Tapi Guru Kusat Maulana, Bunda Tuti, Bang Ali serta seluruh bunda-bunda yang hadir di sini ataupun yang sedang menyaksikan di rumah. Ada riwayat mengatakan seorang istri yang menolak ajakan suaminya maka dilaknat oleh malaikat. Kemudian seorang suami yang tidak ridho kepada istrinya sampai dia memaafkan, sampai dia ridho, maka selama itu pula istrinya itu dilaknat oleh malaikat. Pertanyaan pertama, apa makna dilaknat malaikat? Makna dilaknat malaikat di sini hilangnya ketenangan dalam rumah itu. Jadi rumah tangganya menjadi kurang sakinah. Coba bayangin tuh, malam itu dia menolak ajakan suaminya. Akhirnya dapat laknatnya malaikat. Kira-kira suaminya senyum atau merajuk? Bu? Merajuk. Merajuk, itu makna dilaknat malaikat tuh. Jadi hilang perasaan tenang, hilang perasaan nyaman di rumah. Pasti ibu juga ndak nyaman kalau suami merajuk ya. Itu makna dilaknat oleh malaikat melalui rajuknya suami. Subhanallah, itu yang pertama. Yang kedua, hadis tentang perempuan ataupun seorang istri yang dilaknat oleh malaikat. Ini bukan menunjukkan sifat istri. Tapi sebenarnya ini menunjukkan kualitas suami. Suami yang soleh, suami yang baik, tentu saja dia tidak mau istrinya dilaknat malaikat. Maka dia tidak akan pernah untuk tidak ridho kepada istrinya. Maka seorang suami yang soleh, seorang suami yang baik pasti berusaha untuk ridho kepada istrinya. Sehingga seorang istri menolak ajakan suaminya, dia bilang, oh mungkin istriku lagi begini, oh mungkin istriku lagi kurang sehat, oh mungkin istriku, oh ini mungkin gara-gara saya sendiri. Karena biasanya perempuan menolak karena apa? Karena juga mungkin ada daripada penyebab suaminya. Kalau seorang suami rela istrinya dilaknat malaikat, berarti dia rela juga untuk mendapatkan efek daripada laknat malaikat tersebut. Karena kena satu rumah tangga daripada efek laknatnya malaikat. Lalu yang pertama bertanya, bagaimana kalau suami yang nolak Ustadz? Ini kan ada pertanyaan ibu-ibu nih. Nah, ini kalau istri dilaknat malaikat, kalau menolak. Kalau suaminya yang nolak, subhanallah. Kenapa tidak adil? Kenapa istri doang yang dilaknat? Kan kadang-kala juga istri yang ngajak, tapi suaminya yang nolak. Subhanallah, maka hikmahnya adalah kalau suami biasanya kalau ditolak itu agak emosi. Tapi kalau istri ditolak dia tidak emosi. Karena lebih kuat istri daripada suami. Kadang-kala seperti itu. Saya mah Jadi, gak pernah nolak, Guru. hah? Gak pernah nolak saya mah. Subhanallah. Jadi ini adalah daripada perintah Nabi, anjuran Nabi supaya apa? Supaya rumah tangga kita ini selalu disandarkan pada agama, pada ibadah, pada saling pengertian, saling ridho supaya mendapatkan doa dari para malaikat bukan laknat dari malaikat. Masya Allah, terima kasih Guru ilmunya. Sama-sama Bang Ali. Tepuk tangan dulu yuk. Aduh, ya Allah ngapain sih ditolak-tolakan ya, orang enak juga ya, Masya Allah ya. Saling ibadah, saling sayang, saling cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah ya. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Yang sini udah. Ini dia nih. Ini juga kayaknya pengalamannya Masya Allah nih, harusnya kita belajar sama Umi nih, nggak apa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nama saya Nurlisma dari Majelis Taklim Indonesia, Kota Padang, Sumatera Barat. Tepuk tangan dulu. Masya Allah Umi. Izin Ya. bertanya, Ustadz. Iya boleh. Mohon bertanya pada Bunda Tuti. Bunda Tuti lagi, Silakan Masya Bunda Allah. sayang. Iya. Bunda, Iya. jika kita memiliki suami yang sakit berat, Iya. sehingga nggak bisa mencari nafkah untuk keluarga, Iya. gimana caranya kita sabar untuk merawat suami dan mencari nafkah agar dapat
surganya Allah. Masya Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ini. Subhanallah. Aduh, terenyuh sekali Bagus ya. banget Mohon ini. izin Ya, Ustadz silakan. Maulana, Ustadz Syam. Mari sama-sama kita simak firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah menyampaikan kepada kita bahwa kita semua ini sebagai hamba Allah yang beriman akan diuji. Apa ujiannya? Satu, dari rasa ketakutan. Ibu, tidak ada di antara kita yang ingin sakit. Kalau suami diberikan oleh Allah ujian sakit dan kita untuk merawatnya, maka pahala bagi seorang istri luar biasa dahsyat banyaknya. Tapi bagaimana kalau suami sakit? Siapa di situ yang bertanggung jawab untuk mencari kehidupan? Karena hidup itu setiap hari berjalan, butuh makan, butuh biaya pengobatan. Disinilah kita harus kuat sebagai istri, maju ke depan. Bagaimana maju ke depan? Bukan begini aja majunya. Nah, ya, tapi kita berusaha. Kalau kita punya skill, nah sekarang sudah zamannya kita belanja atau berjualan online. Kalau suami tidak bisa ditinggal, ibu pandai memasak rendang. Ah, ini kan dari Padang ya? Jualah Pak, itu rendang. Ya, dari mana? Dari kita, pengetahuan kita, dari skill kita, terus berusaha jualan-jualan di rumah, tetapi suami juga bisa untuk dirawat. Sabar, bertahan dalam situasi yang tidak mengenakan, itulah sabar, tapi pahalanya bagi Allah besar untuk kita. Masya Allah, kan pas ijab kabul saya terima, Iya. senangnya, susahnya gitu kan ya. Betul. Jadi susahnya pun menjadi sebuah sorga buat Iya, keluarga. tetap ya. kita dampingi dan kita Dampingi. tetap jaga kehormatan Masya Allah, sebagai terima seorang kasih. istri. Ya. Makasih Bunda, Ya, tepuk tangan dulu semangat. yuk. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah-jamaah, Alhamdulillah.